paglabuan. Tol na Asyo sa ko. tol. Asyo ko. Balete. Asyo ko mani. Asyo ko mani. Asyo ko mani. Udah kasih ko mani. Kalau natin sulit dito. O sarap ng tol. Tolu at sarap ng tol. Right, luma. Ganito ni, terus kita mendoling, mandolingon, magalan-magalangan. Mabitay dia itu parodo au Tuhan, mambaban buah ni horza na binerin. Bahkan saat ini Bapak kami juga bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga dan manik. Ini semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh tuntunan penyertaan firman-Mu. Karena Engkau sangat mengasihi kami Bapak, sehingga Bapak pada siang hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu, beribadah bersama-sama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapak Engkau tetap topang kami, mampukan kami untuk menjalankan seturut dan kehendak-Mu. Kami mengaku Tuhan banyak berkurang kelemahan kami Bapa pada pemikiran kami, tingkah laku kami Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Bapa Engkau tetap mengulurkan tangan-Mu, menuntun membimbing kami sehingga betul-betul Bapa kami bisa mengerti menjalankan seturut dan kehendak-Mu. Sehingga Bapa tidak kami dipengaruhi oleh lingkungan dunia ini, dipengaruhi oleh situasi dunia ini, tapi betul-betul Tuhan kami mau mendekatkan diri pada Engkau menjalankan seturut dan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik. Baik juga Bapa pada saat pagi, pada siang hari ini Tuhan, kami juga akan membaca sebagian firman-Mu. Engkau tuntut serta lindungi, Engkau memberkati, memberikan kami pengertian akan firman-Mu, sehingga betul-betul Tuhan kami mengerti dan bisa kami jalankan dan kehidupan kami sehari untuk menjalankan seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih sungguh Bapa Engkau begitu baik. Kami percaya Engkau berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan berjalan dengan baik oleh tuntunan penyertaan ingin saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jadi terlebih dahulu saya juga mengucap syukur di mana kita bisa berkumpul bersama-sama pada siang hari ini, dan di mana kita juga mungkin tahun baru semalam kita tidak jumpa berapa kita keluarga, tapi pada saat ini inilah
tahun baru kita, walaupun mungkin ini sudah bulan 2, tapi ini semuanya bukan tahun, bukan bulan dan tanggal menentukan, tapi hati kita. Jadi ini saya juga terutama kepada semua keluarga Damanik, saya mengucap minta maaf apabila ada kelalaian, kesalahan yang kami lakukan. Ya mungkin kita ini kadang-kadang ya sering yang tidak kita sangka-sangka, bisa saja kita salah ngomong, baik itu salah kelakuan kita. Jadi kami keluarga Sembiring minta maaf buat semua keluarga Damanik. Apalagi sering mungkin saya mengirim WA untuk grup Damanik untuk firman. Jadi pada siang hari ini kita juga merenungkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita sebetulnya hidup dalam dunia ini. Kadang-kadang kita lupa akan bagaimana caranya untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Karena apa? Karena situasi ekonomi, situasi keadaan, sehingga kita lalai, sehingga kita utamakan pekerjaan kita, utamakan kadang-kadang pekerjaan dunia. Bahkan juga kita sering di gereja, tapi pikiran kita masih di pekerjaan kita, tapi hanya tubuh kita cuma di gereja. Jadi ini upaya buat kita supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi, karena kita tanpa kita dalam Tuhan, kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Gak bisa kita berbuat apa-apa. Kita kalau Tuhan sudah panggil, 1 detik pun kita gak bisa bertahan, karena Tuhan yang mengetahui kapan kita dipanggil. Jadi justru karena itu kita harus siap-siap, kita harus siaga, karena firman Tuhan mengatakan kedatangan Tuhan Yesus sama seperti pencuri. Dia tidak tahu kapan dia datang, tapi kita harus siap-siap. Jadi tentang kematian tidak ada satupun kita mengerti. Bahkan kita tahu, bahkan menurut firman Tuhan, yang mati tidak lagi ada di dunia ini. Jadi sering kita dipengaruhi oleh dunia, sering kita dipengaruhi oleh situasi, sering kita pengaruhi oleh ajaran-ajaran nenek moyang kita, sehingga kita takut akan orang mati. Bahkan kita segani orang mati, bahkan kita hormati orang mati. Padahal hidupnya tidak kita hormati, padahal hidupnya kita tidak segani, padahal hidupnya tidak pernah kita sanjung-sanjung dia. Sebetulnya kalau kita memang betul-betul kita mengerti hidup ini untuk apa, pasti kita menghormati orang tua kita. Pasti semenjak dia hidup, apakah mau pak, apakah mau mak, apa saya bisa sayur supaya mama kuat makan. Jadi harusnya begitu kita ketika kita masih hidup dalam dunia. Tidak kita ketika kita mati baru kita sanjung-sanjung dia, baru kita minta petuah pada dia, baru minta berkat pada dia. Itu ajaran-ajaran turun-menurun. Kita mengatakan kita ini orang Kristen. Jadi kita harus dasarnya Alkitab. Karena kita tanpa Alkitab kita tidak mengerti bagaimana jalan-jalannya Tuhan. Kita tidak pernah jumpa sama Tuhan. Kita tidak tahu di mana Tuhan itu. Kita tidak tahu di mana surga itu. Kita tidak tahu di mana neraka itu. Jadi bagaimana kita mengetahuinya? Kita tahu ada neraka itu adalah melalui firman. Kita ada Tuhan itu adalah melalui firman. Tuhan menciptakan langit beserta isinya, bumi beserta isinya adalah melalui firman. Jadi jika kita kembali kepada firman Tuhan, tentu kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Nah, jadi banyak kita saat ini karena kita sibuknya untuk mengerjakan pekerjaan kita lupa akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita larut untuk karena pekerjaan kita. Jadi alangkah indahnya kita sisihkan waktu kita untuk Tuhan. Karena kita kemanapun kita akan berangkat meninggalkan dunia ini. Satupun kita tidak utuh selama-lamanya hidup dalam dunia ini. Kita pasti semua berangkat. Jadi itu harus kita persiapkan dari sekarang. Jadi jangan seperti dunia mengatakan itu suka Tuhan lah. Mau taruh melemparkan aku ke laut sana, melemparkannya aku neraka, itu urusan Tuhan. Itu bukan urusan Tuhan, itu urusan kita. Karena apa? Karena Tuhan tahun 2000 lalu, sebelum tahun 2000 lalu, Yesus sudah datang ke dunia ini untuk memberikan petunjuk. Bahkan dia sudah memberikan tanda-tanda. Bahkan dia sudah memberikan segala perumpamaan. Supaya kita kembali kepada firman-Nya. Jadi nggak ada alasan lagi, saya tidak mengerti. Saya tidak tahu. Jadi tidak ada alasan. Karena apa? Karena sudah ada Alkitab. Apalagi zaman-zaman sekarang ini, di mana saja kita bisa membaca Alkitab. Bahkan karena apa? Karena sekarang ini sudah ada Android. HP kita Android, kita bisa baca Alkitab di mana saja. Jadi tidak lagi alasan kita tidak mengerti. Jadi kita bagaimana tentang kematian, kita melihat bagaimana kita buka Khotbah 9 ayat 5.
Coba turangku baca Pengkhotbah 5. Bahasa Semarungnya apa Pengkhotbah? Kunkuan bahasa Karoli. Bahasa Apa bahasa Semarangnya? itu orang tahu apa. Ah, dari Indonesia na. Pengkhotbah. Parambilan. Parambilan mah. Parambilan. Ah ya, perambilan ya, perambilan. Pengkhotbah itu ya, perambilan. Perambilan 9 ayat 5. Sini jelas dikatakan kepada kita tentang orang mati. Parambilan siang ayat 5. Buat kamu dulu. Jadi seperti orang karo katanya beiku. Artinya itu kayak sianum. Nah, jadi bukannya ada hantu di kuburan itu. Itulah, iya mak. Nah, tapi karena Parambilan siang ayat 5. udah Baca kan? ya baca. Ay halak namang bolo iboto do nalaw matay si dia. Iya. Tapi halak na do matay hape lang iboto. Hmm. Sengdong be upah ba ni si dia. Ansa sengdong be na mag-ingat si dia. Terus. Age holong ni uhutan, age holong ur ni si dia. Domdoman ni apa simburon ni pe masak ko. Ansa halalap maseng marbagian be si dia bani kaganupan na masak ihasyaman mo. Lanjut. Asalaho ma, pangan maruti mo, ibagas malas ni uhur. Ansa inom ma, ambur mo, ibagas sonang ni uhur. Ay doon ma, yarusukon na ibata, pambayanan mo si sunayan. Sa itong ma, ho marpahayan silopa. Ansa ulang ma, lang marminak, ulo mo. Sa marmalas ni uhur ma ho, rat pa kon palinangon mo. Na hinahulungan ni uhur mo sa dokah ari-ari ni gulur mo na kondokin. Na biniri na ibatabag, ihasyangan on. Aydo, brupeno ba ni golu at pa ba ni horza na hinaluzahon mo, ihasyangan on. At ahama, zupah tangan mo, bahel sinurusok kon. Dalan kon maay humba ni gohohon. Asesendong be horza at panimbangiyon, atap kabutohon, atap kapentaron, ang ko'y nagulitoro, si parayakot may. Jadi kita melihat di sini tadi jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, ayat 5 mengatakan karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenang-kenangan kepada mereka sudah lenyap. Bahkan kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Jadi di sini kita jelas melihat dia tidak ada kuasa lagi. Dia tidak lagi datang ke mimpi. Karena apa? Karena alamnya sudah beda. Alam yang mati beda dengan alam kita. Jadi yang mati nggak bisa lagi datang ke dunia ini. Nah, jadi kenapa kita seringkali menganggap orang tua kita itu ada di kuburan? Karena itu ajaran nenek moyang kita. Karena sebelum datang agama, ya kita menganggap dia menunggu di situ. Nah, kenapa kita datang sering mimpi-mimpi? Karena pikiran kita di situ. Saya tidak cara kepada orang tua saya. Ya mungkin saya berdosa. Sehingga dalam pikiran kita, sehingga dia datang. Kamu begini anakku. Kamu begini katanya. Kenapa? Karena di situ pikiran kita. Nah, jadi itu semuanya kita mengetahuinya kebenaran firman Tuhan ini untuk apa kita hidup dari firman. Karena satupun di manusia ini tidak ada jumpa dengan orang-orang mati. Satupun kita itu nggak ada kembali orang mati itu ke dunia ini menceritakan bagaimana cerita orang mati. Tapi bagaimana kita tahu? Karena ada Alkitab. Jadi kita orang Kristen, dasar kita itu adalah kitab. Nah, jadi jika kita Kristen bukan dasar kita Alkitab, jadi kita ini sebetulnya bukan orang Kristen. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti apa yang kita panut. Yang kita ikuti apa sesuatu petunjuk. Nah, jadi kita itu tahu ada surga, ada neraka, itu adalah dari Alkitab. Jadi apalah salahnya kita mengikuti seturut dengan Alkitab ini supaya jangan sia-sia kita hidup. Jangan kita sia-sia beribadah setiap minggunya.
Jangan kita sia-sia kita korbankan hari-hari minggu ini untuk hanya beribadah. Kalau memang pengharapan kita hanya tentang hal-hal dunia ini, lebih baik kita berusaha. Kita kerjakan kita hari kita itu seperti kami jualan ini hari Minggu paling ramai 5 hari biasa. Nah, tapi kenapa kita pelihara hari Sabat itu, hari Minggu itu? Karena kita bukan kita selamanya hidup dalam dunia ini, tapi kita ini numpang. Kita tahu kita ini hidup ini numpang. Firman Tuhan mengatakan di Mazmur mengatakan 70 kalau kuat 80 tahun. Ada lebih pun dari itu penderitaan. Nah, jadi jika kita tahu kita hanya saat kita ini hidup dalam dunia 70 sampai 80 tahun, kita ini sebagian sudah hampir bahkan sudah sampai. Jadi ini harus kita pikirkan dari sekarang. Jadi jangan kita mengatakan itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Ini urusan kita. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kita ini enggak seperti mobil remote. Kita ini sudah berikannya hak bebas. Tuhan mengatakan ada 2 jalan, lebar dan sempit. Jadi kita yang menentukannya kemana tujuan kita, apakah yang sempit, apakah yang lebar. Jadi jangan seperti dunia mengatakan dia tidak mau tahu. Dia hanya jalani hidup ini, dia lakukan dia semau dia. Jadi kita seorang Kristen itu ada petunjuk, ada rel yang harus kita jalankan. Jadi tidak kita sama seperti dunia kalau memang kita betul-betul menjadi orang Kristen mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena semua orang Kristen belum tentu jaminan masuk ke surga. Karena jelas kita di sini tadi kita melihat bagaimana di Matius 7 ini jelas kita melihat tidak semua orang masuk ke surga. Matius 7 ayat ya. Jadi kita melihat kita baca dulu dari Matius 7 sampai 15. Katanya begini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi kita katakannya hati-hati. Jadi tidak cukup kita hanya mendengar saja. Tidak cukup kita hanya kata-kata orang. Karena kata-kata orang ini kebanyakan kita hidup dalam dunia ini kita menyenangkan hati orang, bukan hati Tuhan. Kenapa? Karena lebih baik kita bertatap muka dengan manusia, sehingga kita mengambil hati manusia, sehingga kita mengambil kesayangan manusia. Walaupun bertentangan dengan firman Tuhan, tapi demi manusia kita berlawan. Karena Tuhan tidak lihat itu, karena manusia lihat. Lebih segan kita manusia. Kenapa? Karena kita tidak pikirkan kemana kita pergi. Karena di sini orang-orang percaya Tuhan katakan aku tidak kenal kamu. Di sini kita baca. Di sini katakan tadi gimana katanya tadi ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap orang yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi jelas di sini tadi katakannya ini orang Kristen. Kalau orang yang tidak percaya Tuhan, berarti sini tadi bukan Tuhan katanya. Sini katanya tadi, bukankah setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, aku akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi sini kita lihat secara manusia ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia sudah mengadakan mujizat-mujizat di dalam nama Yesus. Dia sudah mengusir setan dalam nama Yesus. Ini sudah luar biasa. Kalau kita melihat dengan kasat mata. Tapi kenapa Tuhan mengatakan, enyahlah kamu pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Karena tidak dasarnya firman. Karena kita tahu Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kita itu kalau kita tahu firman ini adalah Allah, baca Alkitab ini. Sehingga nanti dia akan berbuah. Sehingga dia bertumbuh dan berbuah. Sehingga kita akan mengerti bagaimana jalan-jalannya Tuhan. Kenapa? Karena ini surat Tuhan. Kata Tuhan. Nah, jadi banyak kita ini karena kesibukan zaman ini kita tidak sempat lagi untuk membaca. Sehingga kita hanya ikut-ikutan. Bagaimana orang, begitu kita. Nah, jadi jika demikian kemanakah kita akhirnya jika kita melakukan hal-hal sedemikian? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saat ini juga kita melihat bagaimana akhir-akhir zaman ini. Bahkan juga kita melihat saat ini banyak orang-orang Kristen tidak mau kembali kepada firman Tuhan, melakukan seturunan kehendak Tuhan, bahkan sampai-sampai dendam berkarat. Kenapa seperti itu? Karena tidak mengandalkan firman Tuhan. Nah, sehingga kekuatannya adalah dengan pikiran, bukan dengan kebenaran firman Tuhan. Padahal kita lihat di sini 1 Yohanes 3 ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam hatinya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus, kalau kita tahu apa akar pahit itu adalah bom bunuh diri. Karena apa? Karena akar pahit itu ketika kita jumpa pasti ada gejolak dalam diri kita. Itu artinya kita meracuni diri kita tanpa kita sadari. Tentu kita itu ada bom bunuh diri. Karena apa? Karena kita membuat diri sendiri. Jadi Tuhan mengatakan kepada kita tadi, jelas di sini katakan kepada kita tadi, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Jadi bukan saja hanya kita membunuh secara langsung, kita matikan dia sehingga kita katakan dia pembunuh. Tapi katakannya sini membenci saja membunuh. Kenapa? Karena semua kita ini yang hidup ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi jika kita membenci ciptaan Tuhan itu berarti kita benci Tuhan. Nah, jadi katanya sini adalah kita pembunuh. Jadi jelas kita dikatakan adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam hatinya. Jadi ini Bapak Saudaraku, selaku kita menjadi orang Kristen, mari kita minta pertolongan pada Tuhan. Supaya Tuhan campur tangan, supaya Tuhan menuntun kita, supaya Tuhan kita mampu untuk menghadapi liku-liku dalam dunia ini. Apalagi kita melihat Jokowi mengatakan hidup dalam dunia ini saat ini tahun 2023 hari dunia gelap. Jadi jika kita berdiri dalam Tuhan tidak ada kegelapan itu, karena kita adalah anak-anak terang. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Karena Bapa kita adalah Tuhan. Tuhan akan memelihara anak-anaknya seperti kita dengan anak-anak kita. Apapun terjadi pasti kita melindungi anak-anak kita, sama seperti ayam. Bagaimanapun hujan itu derasnya, dia akan dilindungi dengan kepaknya, dengan sayapnya. Jadi itu Bapa kita. Jadi jangan kita khawatir apapun kata dunia. Karena apa? Karena kita dalam Tuhan. Soalnya sekarang ini apakah kita dalam Tuhan atau tidak, itu masalahnya sekarang. Kalau kita di dalam Tuhan, mati hidup kita tetap dalam Tuhan. Jadi kenapa kita merenungkan firman Tuhan tentang kehidupan ini? Karena itu sangat perlu. Banyak akhir tahun ini kita tidak lagi kembali kepada Tuhan.
kita mau melakukan seturut dengan kehendak manusia. Bukan lagi kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kita tentang tahu bagaimana tentang kematian. Di mana Wahyu 20 ayat 11 mulai, lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atas. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi kita tahu langit dan bumi ini akan lenyap. Tinggal waktunya karena ini sudah akhir zaman. Jadi ini kita bukan menakut-nakuti karena ini firman Tuhan mengatakan langit dan bumi akan lenyap, bahkan tidak tahu lagi di mana tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi Bapak Saudaraku, kita hidup dalam dunia ini, kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Bahkan orang dulu mengatakan ada hukum karma. Itu kata-kata dunia. Tapi hukum karma itu selagi hidup dalam dunia ini. Tapi hukum maut itu ketika kita meninggalkan dunia ini. Jadi itu harus kita pikirkan. Selagi kita Tuhan memberikan kita kehidupan. Selagi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berpikir untuk masa depan kita. Karena satupun kita ini tidak utuh hidup dalam dunia ini. Pasti kita akan berangkat. Jadi wajar kita memikirkan kemana kita pergi. Jangan kita pasrah saja seperti digunikan hidup-hidup. Tak tahu kita kemana dibawa. Jadi harus kita mengerti. Jadi ayat 13 mengatakan kepada kita, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Ialah lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi jelas di sini kita membaca bahkan di situ kita akan dihukum. Dihukum karena kita tahu ini harus kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Jangan sekali-sekali kita mengatakan, sering dunia mengatakan Yesus sudah disalibkan di kayu salib. Dosaku sudah ditebus oleh darahnya. Banyak saat ini mengandalkan seperti itu. Menganggap kita ini sudah lulus. Sudah sensor. Kita tahu Yesus memang sudah disalibkan di kayu salib. Tapi bukan dosa-dosa kita sampai kita mati. Tapi dosa-dosa kita dari Adam sampai kita. Ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, di situ kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Dari situ ke depan sampai kita mengakhiri hidup ini, itu harus kita pertanggungjawabkan. Makanya Tuhan mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Apakah ada manusia yang tidak sanggup berbuat dosa? Tentu tidak. Kenapa? Karena manusia dari penglihatan saja kita berdosa. Jadi apa artinya kita mengatakan, firman Tuhan mengatakan kuduslah engkau sebab aku kudus. Itu perjuangan kita. Yang penting ini hati kita melakukan firman Tuhan taat dan setia. Jadi perjuangan kita itu tidak akan sia-sia karena kita melakukan kita semampu kita. Karena firman Tuhan mengatakan kerjakanlah firman Tuhan asa ukur dulit, asa gegah dulit, itu orang baru mengatakan. Jadi artinya bahasa Indonesianya itu kerjakanlah pekerjaan Tuhan semampumu, sepikiranmu. Itulah bahasa Indonesia. Jadi itu kemampuan kita. Jadi dasarnya Alkitab. Jadi bukannya ajaran-ajaran gereja. Jika kita mengikuti ajaran-ajaran gereja berbagai-bagai. Karena apalagi bersaat ini kita melihat gereja berkembang.
Bahkan ribuan sekarang gereja, berbeda-beda pengajarannya, padahal Alkitab satu. Kenapa seperti itu? Upaya-upaya untuk mendapat uang, karena itu dia sebagai pegawai. Di situ kerjanya, di situ nafkahnya, di situ makannya. Itu tidak salah, itu urusan dia. Tapi marilah kita menjadi anggota jemaat kembali kepada Alkitab. Karena semuanya itu walaupun pendeta, walaupun siapapun dia itu sintua dan rohani dan sebagainya, dasarnya Alkitab. Kalau tidak sesuai dengan Alkitab, Tuhan mengatakan tadi, aku akan melemparkannya ke dalam api neraka. Aku tidak kenal kamu, hanyalah kamu pembuat kejahatan. Jadi itu firman Tuhan mengatakan. Jadi bukan dasarnya gereja. Gereja itu tidak salah. Gereja itu untuk pengumpulan kebersatuan kita. Kuncinya kita. Karena yang menentukan kita selamat atau tidak bukan gereja, tapi firman Tuhan. Katanya. Kata firman Tuhan. Jadi itulah keselamatan. Kan firman Tuhan mengatakan, Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan. Satu pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Jadi marilah kita gali. Selagi Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk kita gali firman Tuhan ini. Jangan kita nanti sampai waktunya, Tuhan ampuni saya. Sehingga Tuhan mengatakan, hanyalah aku tidak kenal kamu. Jadi ini sebetulnya kalau secara dunia pekerjaan sia-sia. Tapi ini sebetulnya kita hidup ini untuk apa? Banyak manusia pada saat ini hidup tidak mengerti. Makanya banyak orang stres, banyak orang bunuh diri, banyak orang gila karena tidak mengerti apa tujuannya hidup. Jadi kita hidup dalam dunia ini ada tujuan kita untuk mendapatkan hidup yang kekal. Sama seperti Lazarus, dia menderita, bahkan korengan, bahkan kawannya hanya anjing menjilat boroknya, tapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Sama seperti Ayub, kita melihat bagaimana penderitaannya. Istrinya juga akan mengatakannya, tinggalkanlah Tuhanmu itu. Tapi Ayub mengatakan apa? Dia tetap berjuang, bergigih, apapun kata saudara-saudaranya, bahkan sudah kulit-kulisan pun dia sudah bau, tapi dia tetap pegang Tuhan. Kenapa? Karena kehidupan ini hanya sementara, singgah. Hanya kita ini sekolah hidup ideal dunia ini sama seperti sekolah. Ketika kita tamat, kita mendapatkan pekerjaan. Jadi kuncinya kita ini, apakah kita sungguh-sungguh sekolah atau tidak. Jadi tidak Tuhan menentukan. Banyak orang mengatakan Tuhan yang menentukan ke surga atau tidak. Jika tidak datang Tuhan Yesus datang ke dunia ini, mungkin ya Tuhan yang menentukan. Tapi dia sudah memberikan contoh kepada kita. Jadi inilah firman Tuhan pada sore hari ini. Kembalilah kepada firman Tuhan supaya pertemuan kita ini tidak sia-sia begitu saja, tapi betul-betul mendapatkan maknanya.